Pernahkah kamu merasa kamu sudah salat, sudah berdoa, tapi hatimu tetap kosong? Seakan ada sesuatu yang hilang, seakan kamu dekat, tapi sebenarnya masih sangat jauh. Lalu aku menemukan satu kalimat yang mengguncang jiwa. Banyak orang menyembah Allah, tapi sedikit yang benar-benar mengenalnya. Disinilah jalan para wali dimulai, bukan sekadar ibadah, tapi perjalanan menghancurkan ego, menembus hijab hati, hingga hanya tersisa Allah dalam setiap napas. Ini bukan ilmu biasa dan bukan untuk yang sekadar ingin tahu. Ini jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang siap kehilangan dirinya sendiri. Jadi apakah kamu siap mengetahui siapa dirimu di hadapan Allah sebenarnya? Tasawuf tingkat wali adalah puncak tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju Allah, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai maqam al-wilayah, derajat kewalian. Pada tingkatan ini, seseorang tidak lagi sekadar menjalankan ibadah sebagai kewajiban lahiriah, tetapi telah sampai pada keadaan batin yang sangat dalam, di mana hatinya senantiasa hidup bersama Allah dalam setiap keadaan. Jika pada tahap awal seseorang mengenal Allah melalui ilmu dan dalil, maka pada tingkat wali, pengenalan itu berubah menjadi ma'rifat, yaitu pengenalan langsung yang dirasakan dalam hati, bukan sekadar dipahami oleh akal. Inilah kondisi di mana hubungan antara hamba dan Tuhannya menjadi sangat intim, penuh kesadaran, dan terus-menerus hadir tanpa terputus. Perjalanan menuju tingkat ini bukan sesuatu yang instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan penyucian diri, tazkiyatun nafs, pengendalian hawa nafsu, dan latihan spiritual yang konsisten. Dalam tasawuf, perjalanan ini biasanya melewati 4 tahapan utama: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat adalah fondasi berupa ketaatan pada hukum Islam. Tarekat adalah jalan latihan spiritual seperti zikir, mujahadah, dan riyadah. Hakikat adalah terbukanya pemahaman batin tentang realitas. Dan ma'rifat adalah puncaknya, yaitu mengenal Allah secara langsung melalui hati. Para wali berada pada tingkat ma'rifat ini, di mana mereka tidak hanya mengetahui bahwa Allah itu ada, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Ciri utama seorang wali adalah kedekatan total dengan Allah yang tercermin dalam ketenangan jiwa, keikhlasan yang sempurna, dan ketundukan penuh terhadap kehendaknya. Mereka tidak lagi terikat oleh ambisi dunia, tidak terguncang oleh pujian atau celaan, dan tidak bergantung kepada makhluk. Hati mereka selalu berzikir, bahkan ketika lisan diam. Kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa tawakal, sabar, dan ridha yang mendalam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa wali-wali Allah adalah mereka yang tidak memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih, karena hati mereka telah bersandar sepenuhnya kepada Allah. Mereka melihat segala sesuatu sebagai manifestasi kehendaknya, sehingga tidak ada lagi kegelisahan yang bersumber dari dunia. Pada tingkat ini, seorang wali juga dianugerahi bentuk pengetahuan khusus yang sering disebut sebagai ilmu laduni, yaitu pemahaman yang diberikan langsung oleh Allah
ke dalam hati tanpa proses belajar biasa. Selain itu, ada juga fenomena kasyaf, yaitu tersingkapnya tabir, sehingga seseorang dapat memahami hakikat di balik sesuatu. Namun, penting untuk dipahami bahwa semua ini bukan tujuan utama dalam tasawuf. Para wali tidak mengejar karomah, keajaiban, atau kemampuan luar biasa. Justru semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar kerendahan hatinya. Mereka menyembunyikan keadaan batin mereka dan lebih fokus pada penghambaan yang tulus kepada Allah. Inti dari tasawuf tingkat wali terletak pada dua konsep penting, yaitu fana dan baqa. Fana adalah keadaan di mana ego dan keakuan seorang hamba lenyap, sehingga ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, melainkan hanya melihat Allah dalam segala sesuatu. Setelah itu ia mencapai baqa, yaitu keadaan tetap hidup bersama Allah, bukan dalam arti fisik, tetapi dalam kesadaran batin yang terus-menerus terhubung dengannya. Pada tahap ini, seluruh hidupnya menjadi ibadah, seluruh geraknya menjadi bentuk ketaatan, dan seluruh keadaannya berada dalam lingkaran ridha Allah. Meskipun demikian, tasawuf tingkat wali sering disalahpahami. Ada yang mengira bahwa wali adalah sosok yang memiliki kekuatan gaib atau dapat melampaui hukum syariat. Padahal, justru sebaliknya, para wali adalah orang-orang yang paling teguh dalam menjalankan syariat. Mereka tidak pernah meninggalkan kewajiban agama, bahkan ibadah mereka jauh lebih sempurna dibandingkan kebanyakan orang. Karomah yang mungkin muncul hanyalah efek samping, bukan tujuan. Fokus utama mereka adalah cinta kepada Allah dan penghambaan yang murni. Pada akhirnya, tasawuf tingkat wali adalah perjalanan menuju kehancuran ego dan kelahiran kesadaran ilahi dalam diri manusia. Ini adalah jalan sunyi yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat nyata bagi hati yang telah dibersihkan. Jalan ini menuntut kesabaran, keikhlasan, dan bimbingan dari guru spiritual yang benar. Bukan semua orang akan sampai pada tingkat ini, tetapi setiap orang memiliki kesempatan untuk menapaki jalannya. Dan di ujung perjalanan itu, seorang hamba tidak lagi mencari apapun dari dunia, karena ia telah menemukan yang paling hakiki, kedekatan yang sejati dengan Allah. Tahapan menuju tingkat kewalian dalam tasawuf adalah sebuah perjalanan spiritual yang panjang, bertahap, dan penuh ujian yang dikenal dengan istilah suluk, perjalanan menuju Allah. Perjalanan ini bukan hanya perubahan perilaku lahiriah, tetapi transformasi total dalam batin seseorang, dari kondisi yang dipenuhi ego dan hawa nafsu menuju hati yang bersih, tenang, dan selalu terhubung dengan Allah. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa perjalanan ini umumnya melalui 4 tahapan besar, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, yang masing-masing memiliki kedalaman dan tantangan tersendiri. Tahap pertama adalah syariat, yaitu fondasi utama dalam perjalanan spiritual. Pada tahap ini, seorang hamba berusaha memperbaiki dan menyempurnakan amal lahiriahnya dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya secara konsisten. Ia menjaga salat, puasa, zakat,
serta memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Namun syariat di sini bukan sekadar formalitas ibadah, melainkan dilakukan dengan kesadaran dan kesungguhan hati. Ini adalah tahap pembersihan awal, di mana seseorang mulai menundukkan hawa nafsunya dan belajar disiplin dalam ketaatan. Tanpa syariat yang kuat, perjalanan tasawuf tidak memiliki dasar dan mudah tersesat. Setelah kokoh dalam syariat, seseorang memasuki tahap tarekat, yaitu jalan latihan spiritual yang lebih mendalam. Pada tahap ini, seorang salik, penempuh jalan, biasanya dibimbing oleh seorang guru atau mursyid yang berpengalaman. Ia mulai menjalani berbagai amalan seperti zikir rutin, wirid, mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, dan riyadah, latihan spiritual seperti puasa sunnah, qiyamul lail, dan uzlah. Tujuan dari tahap ini adalah membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti riya, sombong, iri, dan cinta dunia. Disinilah perjuangan batin menjadi sangat nyata, karena seseorang mulai menghadapi dirinya sendiri, ego, keinginan, dan kelemahan yang selama ini tersembunyi. Tahap berikutnya adalah hakikat, yaitu mulai tersingkapnya realitas batin. Pada tahap ini, seorang hamba mulai memahami makna di balik ibadah dan kehidupan. Ia tidak lagi melihat sesuatu hanya dari sisi lahiriah, tetapi mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa. Hatinya menjadi lebih peka, lebih hidup, dan lebih sadar akan tanda-tanda kebesaran Allah. Namun, tahap ini juga sangat rawan, karena seseorang bisa tergelincir jika tidak memiliki bimbingan yang benar. Pengalaman batin yang dalam bisa menimbulkan rasa kagum pada diri sendiri jika tidak disertai kerendahan hati. Puncak dari perjalanan ini adalah ma'rifat, yaitu mengenal Allah secara langsung melalui hati. Pada tahap ini, seorang hamba mencapai kedekatan yang sangat dalam dengan Allah. Ia tidak lagi sekadar beribadah karena kewajiban, tetapi karena cinta dan kesadaran penuh akan kehadirannya. Hatinya selalu hadir bersama Allah, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Ia mencapai keadaan fana, yaitu lenyapnya ego dan keakuan, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan Allah. Setelah itu, ia berada dalam keadaan baqa, yaitu hidup dalam kesadaran ilahi yang stabil dan terus-menerus. Inilah tahap di mana seseorang dapat disebut sebagai wali, karena seluruh hidupnya telah dipenuhi oleh Allah. Namun perjalanan ini tidak selalu lurus dan mudah. Ada banyak ujian di setiap tahap, baik berupa godaan dunia, kelelahan spiritual, maupun ujian batin yang halus seperti rasa bangga atau merasa sudah sampai. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran, keikhlasan, dan istiqamah yang kuat. Selain itu, keberadaan seorang guru spiritual sangat penting untuk menjaga agar perjalanan tetap berada di jalan yang benar dan tidak menyimpang. Pada akhirnya, tahapan menuju tingkat wali bukanlah tentang mencapai status tertentu, tetapi tentang proses menjadi hamba yang semakin bersih, semakin tunduk, dan semakin dekat dengan Allah. Setiap tahap adalah bagian dari penyempurnaan diri,
dan setiap langkah yang diambil dengan ikhlas sudah merupakan bentuk kedekatan dengannya. Jalan ini adalah perjalanan seumur hidup yang tidak diukur dari seberapa tinggi seseorang sampai, tetapi dari seberapa tulus ia berjalan menuju Allah. Ciri-ciri para wali dalam tasawuf bukanlah sesuatu yang selalu tampak secara lahiriah, karena kewalian lebih merupakan keadaan batin yang sangat dalam daripada penampilan luar. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa wali Allah adalah mereka yang mencapai kedekatan khusus dengannya, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan kesadaran ilahi, ketenangan, dan keikhlasan yang tinggi. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih, yang menunjukkan bahwa hati mereka telah mencapai ketenangan karena sepenuhnya bersandar kepada Allah. Salah satu ciri utama para wali adalah keimanan yang sangat kuat dan konsisten, istiqamah. Mereka tidak hanya beriman secara lisan, tetapi iman itu hidup dan mengakar dalam hati mereka. Ketaatan mereka kepada syariat sangat sempurna. Mereka menjaga salat, ibadah, dan akhlak dengan penuh kesungguhan. Justru, semakin tinggi derajat seseorang, semakin kuat ia berpegang pada aturan agama. Para wali tidak pernah meremehkan syariat, bahkan menjadikannya sebagai fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ciri berikutnya adalah hati yang selalu hidup dengan zikir kepada Allah. Bagi para wali, zikir bukan hanya ucapan lisan, tetapi keadaan hati yang terus-menerus mengingat Allah, bahkan ketika mereka sedang beraktivitas biasa. Hati mereka selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah, sehingga setiap tindakan dilakukan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Dari sinilah muncul ketenangan jiwa yang mendalam, karena mereka tidak lagi gelisah terhadap urusan dunia. Para wali juga memiliki keikhlasan yang sangat tinggi. Mereka tidak mencari pujian, tidak ingin dikenal, dan tidak peduli dengan penilaian manusia. Semua amal mereka dilakukan semata-mata karena Allah. Bahkan, mereka sering menyembunyikan kebaikan mereka agar tidak diketahui orang lain. Bagi mereka, yang penting adalah bagaimana mereka dipandang oleh Allah, bukan oleh manusia. Inilah yang membuat hati mereka bersih dari riya, pamer, dan ujub, bangga diri. Selain itu, para wali memiliki sifat tawakal dan ridha yang sempurna. Mereka menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Ketika mendapat nikmat, mereka bersyukur. Ketika mendapat ujian, mereka bersabar. Mereka tidak mempertanyakan takdir dengan keluhan, tetapi menerimanya sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Hati mereka tidak terguncang oleh perubahan dunia, karena sandaran mereka hanya kepada Allah. Ciri lain yang menonjol adalah zuhud terhadap dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Para wali tetap bisa hidup di tengah masyarakat, bekerja, dan berinteraksi, tetapi hati mereka tidak terikat pada harta, jabatan, atau kesenangan dunia. Dunia berada di tangan mereka, bukan di hati mereka. Fokus utama mereka adalah akhirat dan kedekatan dengan Allah. Dalam beberapa kasus,
Para wali juga bisa memiliki karomah, yaitu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk kemuliaan. Namun karomah bukanlah ciri utama dan bukan tujuan. Banyak wali yang tidak menampakkan karomah sama sekali, bahkan berusaha menyembunyikannya. Yang terpenting bagi mereka adalah istiqamah dalam ketaatan, bukan keajaiban yang terlihat oleh orang lain. Yang paling dalam dari semua ciri tersebut adalah keadaan fana dan baqa, yaitu hilangnya ego dan keakuan, sehingga seorang wali tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat, melainkan hanya melihat Allah dalam segala sesuatu. Setelah itu, ia hidup dalam kesadaran ilahi yang terus-menerus, baqa, di mana setiap gerak dan diamnya menjadi bentuk penghambaan kepada Allah. Pada titik ini, hidupnya sepenuhnya dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Pada akhirnya, ciri-ciri para wali bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan standar lahiriah semata. Mereka bisa saja tampak seperti orang biasa, bahkan tidak dikenal oleh masyarakat. Namun di sisi Allah, mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Intinya, wali Allah adalah mereka yang hatinya bersih, imannya kuat, amalnya ikhlas, dan hidupnya sepenuhnya dipersembahkan untuk Allah. Ilmu yang dimiliki para wali dalam tasawuf bukanlah sekadar pengetahuan biasa yang diperoleh melalui proses belajar formal, membaca kitab, atau diskusi intelektual, melainkan ilmu yang bersumber dari kejernihan hati dan kedekatan yang sangat dalam dengan Allah. Ilmu ini sering disebut sebagai ilmu batin, yaitu pemahaman yang lahir dari pengalaman spiritual langsung, jazauku, bukan hanya dari akal. Pada tingkat ini, ilmu tidak lagi terbatas pada konsep atau teori, tetapi menjadi cahaya yang menerangi hati, membimbing setiap langkah, dan membentuk cara pandang seseorang terhadap kehidupan dan Tuhan. Salah satu bentuk ilmu utama yang dimiliki para wali adalah ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah ke dalam hati hambanya tanpa melalui proses belajar biasa. Istilah ini merujuk pada firman Allah tentang Nabi Khidr yang diberi ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni bukan berarti seseorang tidak perlu belajar, tetapi merupakan anugerah setelah seseorang melalui proses panjang penyucian diri dan kedekatan dengan Allah. Ilmu ini hadir dalam bentuk pemahaman yang mendalam, intuisi yang benar, dan kebijaksanaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seorang wali bisa memahami sesuatu dengan sangat tepat, meskipun tidak melalui analisis logis yang panjang. Selain itu, para wali juga memiliki pengalaman yang disebut kasyaf, yaitu tersingkapnya tabir antara hati dan hakikat. Dalam keadaan ini, seorang wali dapat melihat atau memahami realitas di balik sesuatu yang tidak tampak secara lahiriah. Namun kasyaf bukanlah tujuan utama dan tidak semua wali menampakkannya. Bahkan banyak wali yang justru menyembunyikan pengalaman ini agar tidak menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman. Kasyaf hanya dianggap sebagai efek dari kejernihan hati, bukan sebagai pencapaian yang harus dibanggakan. Ilmu lain yang sangat penting adalah ma'rifatullah, yaitu pengenalan langsung kepada Allah.
Ini adalah puncak dari seluruh ilmu dalam tasawuf. Ma'rifat bukan sekadar mengetahui sifat-sifat Allah secara teori, tetapi merasakan kehadirannya dalam hati secara terus-menerus. Seorang wali dengan ma'rifat akan melihat segala sesuatu sebagai tanda kebesaran Allah, sehingga tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan kesadaran ilahi. Dalam kondisi ini, hidupnya dipenuhi dengan rasa cinta, takut, harap, dan ketundukan yang sangat dalam kepada Allah. Para wali juga memiliki hikmah, kebijaksanaan ilahi, yaitu kemampuan memahami sesuatu dengan tepat dan menempatkannya pada tempat yang benar. Hikmah ini membuat ucapan mereka penuh makna, sederhana tetapi dalam, dan seringkali mampu menyentuh hati orang lain. Mereka tidak berbicara banyak, tetapi setiap kata yang keluar memiliki bobot spiritual. Hikmah ini bukan hasil kecerdasan intelektual semata, tetapi buah dari hati yang bersih dan pengalaman spiritual yang panjang. Namun penting untuk dipahami bahwa semua ilmu ini bukanlah tujuan utama dalam tasawuf. Para wali tidak mengejar ilmu laduni, kasyaf, atau kemampuan luar biasa. Fokus utama mereka adalah kedekatan dengan Allah dan penghambaan yang tulus. Justru, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar kerendahan hatinya. Mereka merasa tidak memiliki apa-apa karena menyadari bahwa semua yang mereka miliki hanyalah pemberian dari Allah. Di sisi lain, para wali tetap menghargai dan menggunakan ilmu syariat, ilmu zahir, seperti fiqih, akidah, dan tafsir. Mereka tidak meninggalkan ilmu tersebut, tetapi justru menyempurnakannya dengan ilmu batin. Bagi mereka, ilmu zahir dan batin adalah dua hal yang saling melengkapi, bukan bertentangan. Tanpa syariat, tasawuf bisa menyimpang. Tanpa tasawuf, syariat bisa menjadi kering. Pada akhirnya, ilmu yang dimiliki para wali adalah ilmu yang menghidupkan hati, menenangkan jiwa, dan mendekatkan kepada Allah. Ilmu itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menunjukkan kehebatan, tetapi untuk membimbing diri dan orang lain menuju kebenaran. Dan inti dari semua ilmu itu adalah satu. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia tunduk, dan semakin ia mencintainya dengan sepenuh hati. Dalam pembahasan tasawuf tingkat wali, ada beberapa hal penting yang perlu diluruskan karena sering terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Banyak orang tertarik pada dunia tasawuf karena dianggap penuh dengan hal-hal luar biasa, mistis, atau kekuatan supranatural. Padahal hakikat tasawuf, terutama pada tingkat kewalian, justru sangat jauh dari itu. Kesalahan pemahaman ini bisa membuat seseorang tersesat arah, bahkan keluar dari tujuan utama tasawuf itu sendiri, yaitu mendekat kepada Allah dengan cara yang benar. Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa wali pasti memiliki karomah yang spektakuler, seperti bisa mengetahui hal gaib, kebal, atau melakukan hal-hal di luar nalar. Padahal karomah bukanlah ciri utama seorang wali. Banyak wali Allah yang hidup sederhana dan tidak menunjukkan keajaiban apapun dalam hidupnya. Bahkan, para
para wali sejati cenderung menyembunyikan karomah jika mereka memilikinya, karena mereka khawatir hal tersebut justru merusak keikhlasan atau menimbulkan fitnah. Dalam tasawuf, yang menjadi ukuran utama bukanlah keajaiban, tetapi istiqamah dalam ketaatan dan kebersihan hati. Kesalahpahaman lain adalah anggapan bahwa seseorang yang sudah mencapai tingkat tinggi dalam tasawuf boleh meninggalkan syariat. Ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan berbahaya. Para ulama tasawuf menegaskan bahwa semakin tinggi derajat seseorang, semakin kuat ia berpegang pada syariat. Tidak ada satupun wali sejati yang meninggalkan salat, puasa, atau kewajiban agama lainnya. Justru mereka adalah orang-orang yang paling disiplin dalam menjalankan perintah Allah. Jika ada seseorang yang mengaku telah mencapai hakikat lalu meremehkan syariat, maka itu bukan tanda kewalian, melainkan penyimpangan. Selain itu, banyak orang yang masuk ke dunia tasawuf dengan niat yang kurang tepat, yaitu mencari kekuatan, ketenangan instan, atau pengalaman spiritual yang luar biasa. Padahal, tasawuf bukan jalan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, melainkan jalan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Jika seseorang masih berorientasi pada keuntungan pribadi, baik itu ketenangan, karomah, atau pengakuan, maka ia belum benar-benar memahami inti tasawuf. Jalan ini menuntut keikhlasan total, bahkan sampai pada titik di mana seseorang tidak lagi mengejar apapun selain ridha Allah. Ada juga kesalahan dalam memahami pengalaman batin seperti kasyaf atau ilham. Sebagian orang menganggap setiap bisikan hati atau mimpi sebagai petunjuk dari Allah, padahal tidak semuanya demikian. Dalam tasawuf, pengalaman batin harus selalu diuji dengan syariat dan bimbingan guru yang benar. Tanpa itu, seseorang bisa terjebak dalam ilusi atau bahkan tipuan nafsu dan setan. Oleh karena itu, kehati-hatian sangat diperlukan agar tidak salah menafsirkan pengalaman spiritual. Hal lain yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa wali adalah sosok yang selalu terlihat berbeda atau memiliki penampilan khusus. Padahal, banyak wali Allah yang hidup seperti orang biasa, tidak dikenal, bahkan tersembunyi dari pandangan manusia. Kewalian bukanlah status sosial atau gelar yang bisa dilihat dari luar, melainkan hubungan batin antara hamba dan Tuhannya. Karena itu, seseorang tidak bisa dengan mudah menilai siapa yang wali dan siapa yang bukan. Pada akhirnya, yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa tasawuf tingkat wali bukan tentang menjadi luar biasa di mata manusia, tetapi tentang menjadi hamba yang benar-benar tulus di hadapan Allah. Jalan ini bukan jalan popularitas, bukan jalan kehebatan, tetapi jalan kehancuran ego dan penyucian hati. Semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia rendah hati, dan semakin ia menjauh dari keinginan untuk dikenal. Inilah esensi sejati dari kewalian yang sering kali tersembunyi di balik kesederhanaan. Inti dari tasawuf tingkat tinggi, khususnya pada derajat para wali, adalah sebuah transformasi total dalam diri manusia
dari yang berpusat pada ego menjadi sepenuhnya berpusat kepada Allah. Pada tahap ini, tasawuf tidak lagi sekadar amalan, wirid, atau latihan spiritual, tetapi telah menjadi keadaan hidup, hal yang menetap dalam diri seseorang. Segala sesuatu yang dilakukan bukan lagi karena dorongan nafsu, ambisi, atau kepentingan pribadi, melainkan semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Inilah titik di mana seorang hamba tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi hidupnya sendiri telah menjadi ibadah. Pusat dari tasawuf tingkat tinggi adalah konsep fana, yaitu lenyapnya ego atau keakuan diri. Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku utama, tidak merasa memiliki kekuatan, dan tidak menggantungkan diri pada apapun selain Allah. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah dan dirinya hanyalah hamba yang menjalankan peran. Fana bukan berarti hilang secara fisik, tetapi hilangnya rasa aku yang selama ini menjadi penghalang antara hamba dan Tuhannya. Ketika ego ini runtuh, maka terbukalah jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Setelah fana, seorang hamba mencapai keadaan baka, yaitu tetap hidup dalam kesadaran akan Allah. Jika fana adalah hilangnya diri, maka baka adalah hidup bersama Allah dalam setiap keadaan. Pada tahap ini, seseorang kembali beraktivitas seperti biasa, bekerja, berbicara, berinteraksi, tetapi dengan hati yang selalu terhubung kepada Allah. Tidak ada lagi pemisahan antara ibadah dan kehidupan, karena seluruh hidupnya telah menjadi bentuk penghambaan. Ia tidak lagi mencari Allah di tempat tertentu, karena ia merasakan kehadirannya dimanapun ia berada. Inti lainnya adalah ma'rifatullah, yaitu pengenalan langsung kepada Allah yang melampaui pengetahuan intelektual. Ini bukan sekadar mengetahui sifat-sifat Allah, tetapi merasakan kehadirannya secara nyata dalam hati. Dalam ma'rifat, seorang hamba melihat segala sesuatu sebagai tanda kebesaran Allah. Tidak ada lagi yang tampak terpisah darinya, sehingga hidupnya dipenuhi dengan rasa cinta, takut, harap, dan ketundukan yang mendalam. Dari sinilah lahir ketenangan sejati, karena hatinya telah menemukan sandaran yang tidak pernah berubah. Tasawuf tingkat tinggi juga berakar pada ikhlas yang sempurna, yaitu beramal tanpa mengharapkan apapun selain ridha Allah. Bahkan, seorang wali tidak lagi beribadah karena ingin surga atau takut neraka, tetapi karena cinta kepada Allah semata. Ini adalah tingkat penghambaan yang sangat murni, di mana hubungan antara hamba dan Tuhan tidak lagi didorong oleh imbalan, tetapi oleh cinta yang tulus dan kesadaran yang dalam. Selain itu, ada keadaan ridha dan tawakal total, di mana seorang hamba menerima segala ketentuan Allah tanpa penolakan. Ia tidak lagi gelisah terhadap masa depan, tidak terikat pada hasil, dan tidak terguncang oleh perubahan dunia. Semua yang terjadi diterima sebagai bagian dari kehendak Allah yang penuh hikmah. Dalam kondisi ini, hati menjadi sangat tenang, karena tidak ada lagi pertentangan antara keinginan diri dan ketentuan Tuhan.
Pada akhirnya, inti tasawuf tingkat tinggi adalah kembalinya manusia kepada fitrahnya sebagai hamba yang bersih dari kesombongan, bebas dari keterikatan dunia, dan sepenuhnya tunduk kepada Allah. Ini adalah perjalanan dari aku menuju engkau, dari keterpisahan menuju kedekatan, dari kegelapan hati menuju cahaya ilahi. Dan ketika seseorang sampai pada titik ini, ia tidak lagi mencari apapun di dunia, karena ia telah menemukan yang paling hakiki, kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Sebagai penutup, tasawuf tingkat wali bukanlah sekadar pembahasan tentang kedalaman ilmu atau ketinggian derajat, tetapi tentang perjalanan hati yang tulus menuju Allah. Ini adalah jalan yang mengajarkan kita untuk membersihkan diri, merendahkan ego, dan menghadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan. Bukan tentang menjadi siapa-siapa di mata manusia, tetapi tentang menjadi hamba yang benar di hadapannya. Setiap langkah kecil dalam memperbaiki hati, setiap usaha untuk ikhlas, dan setiap detik mengingat Allah adalah bagian dari perjalanan mulia ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi renungan, membuka hati, dan menguatkan niat kita untuk terus mendekat kepada Allah dengan cara yang benar dan lurus. Tidak harus menjadi wali untuk memulai, cukup menjadi hamba yang ingin kembali dengan sungguh-sungguh, dan Allah akan membimbing jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.